kita awali Al-Fatihah Biniyatul Qabul wa Tawmitul Usul wa ila hadratir Rasul alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatidatina wa usulihim furu'ihim wa anallahu yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wa anallahu yu'idu 'alaina min barakatihim wa fuhumihim wa 'ulumihim wa khususiyatihim asrarihim fid din wa dunyal akhirah 'ala hadhihi wa 'ala man nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa ta'ala musta'an. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Hari ini kita langsung ke kitab. Pada pertemuan yang lalu kita berakhir pada pernyataan beliau, fa innahu law ulqiya ilaihi al-batilu lawajabat izalatuhu an qalbihi wa rubbama asura dzalika. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah, sebagaimana beliau nyatakan di dalam kitab ini, dan semoga apa yang beliau sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Bahwasanya bagi orang yang baru mengenal Islam, baik itu di usia baru balik atau baik itu juga bagi orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, atau bisa juga bagi orang yang baru, apa kalau bahasa sekarang tuh, hanya hijrah misalnya, nah. Tapi kan di sini kan sudah orang-orang yang sudah lawas hijrah semua di sini. Kalau mereka itu ulqiya ilaihil batil, apabila disampaikan kepada dia hal-hal yang bersifat batil, maka mesti dihapus dalam memorinya, dari hatinya juga. Nah, proses menghapus ini kata Imam Ghazali warubbama asura dzalika, mesti sulit. Ini bisa kita pahami juga dengan bagaimana sekarang itu kita semacam dikondisikan oleh orang-orang yang berbeda kepentingan, orang-orang yang berseteru dalam kepentingan-kepentingan mereka, sehingga mereka seringkali mengkampanyekan hal-hal yang mesti dipertentangkan, padahal itu tidak perlu untuk dipertentangkan. Dan selalu ada saja cara-cara mereka untuk melemparkan isu-isu supaya kita ini berkelahian satu dengan yang lain. Dan ini sulit dihapus. Orang kalau sudah percaya dengan kelompok tertentu, maka untuk membuat dia tidak percaya lagi itu susah banget. Dan itu hampir kita alami di berbagai keadaan sekarang ya. Ada yang pro A mesti dia kontra B, atau ada yang sebaliknya, dia pro B mesti kontra dengan si A. Nah, menjembatani dua hal ini agak susah. Masalahnya kadang-kadang isu-isu yang dilemparkan itu tidak sesuai dengan fakta. Nah, misalnya saja ya, yang terakhir kemarin itu kan terkait dengan penyebutan orang Kalimantan itu apa aja? Tempat pembuangan anak jin gitu. Bagi orang yang dari awal tidak setuju atau tidak suka lah istilahnya dengan kelompok-kelompok yang menyerang dan kemudian dia tergelincir lidahnya itu, maka meskipun dia meminta maaf,
ya mungkin bahasa ininya ya kita maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan gitu kan. Ini bagi orang yang dari awal memang tidak suka dengan kelompok-kelompok ini. Karena kenapa dia tidak suka? Karena terlalu sering termakan berita-berita bahwa kelompok ini tidak baik gitu kan. Meskipun mereka berbaju agama kadang-kadang, tapi tetap karena terjebak dengan politik praktis, mau tidak mau mereka juga harus berpolemik dan berpolitik gitu kan. Nah, sebaliknya kelompok yang dari awal cinta mati dengan mereka ini, meskipun mereka menyerang secara verbal seperti itu ya, menyambati kita orang Banjar atau orang Kalimantan atau orang Dayak dan pokoknya orang Kalimantan lah secara umum itu, tahu nggak tempat pembuangan jin seperti itu misalnya kan, itu kasar sebetulnya ya. Terserah itu mau kias mau apa, tetap kasar gitu kan, karena kesannya kita orang Kalimantan ini tidak berpendidikan lah gitu kan, tidak ada sesuatu yang bisa membuat orang tertarik datang ke sini gitu kan. Saya tidak tahu apakah dia betul-betul tidak pernah datang ke Kalimantan gitu kan. Ya Allah. Itu. Tapi bagi orang yang memang sudah cinta mati terhadap mereka ini, perkataan sekasar itu pun tetap ya ada masalah, itu biasa aja. Bahkan orang-orang yang duduk di samping mereka kan mengaku pemuda Kalimantan, bahkan ada salah satu dosen juga di sini yang ya senyum-senyum saja beliau, tidak, karena itu tadi. Makanya dalam kaidah, bukan kaidah, dalam peribahasa Arab itu ada istilah wa'inur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna 'aina sukhti tubdi al-masawi. Orang kalau sudah cinta terhadap sesuatu, meskipun yang dia sampaikan itu buruk, ya dia tetap baik di matanya. Dan sebaliknya, meskipun sesuatu yang dia sampaikan itu baik, tapi karena sudah benci, ya tetap saja buruk, gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang buruk-buruknya itu lawajabat izalatuhu an qalbihi, mesti dihapus dari memorinya, dari hatinya, agar supaya yang lahir nanti, yang muncul-muncul itu kebaikan-kebaikan saja lagi. Jadi yang habar-habar yang tidak baik itu. Nah, beliau kemudian mencontohkan kama annahu law kana hadzal muslimu tajiran wa qad sya'a fil baladi muamalat riba wajib alaihi ta'allumul hadri minar riba. Sebagaimana kalau seandainya ada seorang muslim, dia berdagang atau dia adalah pedagang. Tajir di sini ya pedagang ya, bukan sultan ya. Tapi kalau dialih bahasakan ke bahasa Indonesia, tajir udah sultan lah ya kan. Bahasanya sekarang tuh sultan ya. Sultan Citra Graha Bumi Graha Hasan ya. Amin akan sana. Siapa tahu nya kan kayak ini, mudahan Hasan nih jadi tajir melintir gitu. Orang yang sugih tapi baik hati. Begitu kita mendoakan Hasan seperti itu kan Allah Ta'ala ada menciptakan satu malaikat yang pekerjaannya hanya mendoakan atau membalas doa orang yang mendoakan orang lain. Artinya, maka ada tuh istilah barang siapa mendoakan orang lain, pada hakikatnya dia mendoakan dirinya sendiri kan gitu. Nah, karena itu tadi ada malaikat khusus yang mengaminkan. Tapi tidak sekedar mengaminkan, dia juga mendoakan orang yang mendoakan tadi dengan ucapan walaka bimithli. Nah, sekarang kita bandingkan kira-kira cepatan doa kita kah, cepatan doa malaikat kah? Jadi bila kita mendoakan Hasan, itu kan bisa terdahulu kita langsung ya. Jadi jangan merasa rugi mendoakan orang itu. Ini kan kita kadang-kadang indah mendoakan orang lain tuh. Bapak mendoakan ini aja. Tapi mendoakan diri sendiri, ego kita tuh nanya. Kalau padahal ketika kita mendoakan itu kan bisa terdahulu kita langsung pada orang yang kita doakan itu.
Ya mudah-mudahan Hasan Suki jadi orang alim, ilmunya bermanfaat. Nah jadi kalau misalnya si tajir atau orang pedagang ini dia berada atau dalam kondisi di mana saat itu perilaku riba itu sudah menjadi perilaku yang biasa-biasa saja, bahkan sudah berkembang gitu kan. Maka kata Imam Ghazali wajib alaihi ta'allumu al-hadzra minar riba. Maka dia wajib belajar bagaimana ilmu tentang mengantisipasi perilaku riba itu. Sekarang pertanyaannya, riba itu nang kayak apa bentuknya? Nah, sekarang kan kita masih ribut-ribut saja tentang definisi riba itu seperti apa. Kalau dulu zaman Nabi itu kenapa misalnya orang-orang yang meminjamkan uang itu dekat konotasinya dengan perilaku riba? Karena memang orang Yahudi dulu karakter meminjamkan duit itu bukan untuk menolongi, tapi untuk menghisap darahnya. Itu yang disebut dengan rentenir. Dan itu tidak hanya dilakukan orang Yahudi, orang-orang non Yahudi pun banyak yang meniru itu. Bahkan kalau kita nonton film-film bahar itu kan, film-film misalnya Jaka Sembong, soalnya bikin game lah, nonton film-film kayak itu. Saya ada tahu kan, Joko Tingkir, pemerannya dulu Berry Prima. Pokoknya kisah-kisah kejagauan orang Indonesia lah dulu tuh. Apa tadi? Naga terbang. Nah, naga terbang barang aja. Itu tuh biasanya tuh kan ada model yang antagonisnya tuh. Yang apa? Yang gawiannya itu menginjami masyarakat duit, habis itu menagihinya dengan cara bukan sekedar kekerasan, tapi perjanjian yang tidak sesuai. Karena telat membayar, dendanya lebih ganal daripada duit yang diinjam. Nah, ini yang mencekik itu perilaku seperti ini yang ditentang oleh Nabi itu seperti itu. Nah, kita banyak berkelahi atau berdebat tentang bunga bank kan gitu, yang riba sekarang itu, yang dianggap riba. Ya meskipun sebetulnya fatwa Darul Ifta di Mesir mengatakan meskipun awalnya dulu tahun 80-an itu haram, tapi berikutnya bahkan 2013 itu setelah adanya fatwa pribadi, ya, fatwa individu Syekh Tantawi Al-Jauhari, itu berubah tuh fatwanya bahwa bunga bank halal. Itu Darul Ifta tuh. Darul Ifta tuh ya lebih hebat lah dari MUI kita di Indonesia sini. Itu kalau Darul Ifta memberikan fatwa itu mesti diikuti masyarakatnya, ditaati, dan itu jadi kiblat umat Islam di dunia juga pada akhirnya. Nah itu menghalalkan bunga bank. Nah sekarang nang kayak apa kita menyikapinya? Karena kita ini masih aja tuh berdebat. Bahkan ada kan misalnya lah Bontian pernah melihat lah video orang yang saya keluar dari pekerjaan di bank karena menurut saya riba, dan alhamdulillah saya setelah hijrah dari situ saya kemudian lebih nyaman mungkin bagi dia gitu. Kalau di dalam kaidah usul fikih itu ada istilah at-tabi'u tabi'un. Jadi maksudnya kalau memang betul kita mengharamkan riba bank gitu ya, bank kita sama dengan perilaku riba gitu kan, maka apapun yang terikat dengan bank itu mesti haram juga. Sekarang kita alat tukar apa? Duit. Yang menerbitkan duit Indonesia. Ya. Sekarang adalah yang di sini saya tanya, ada yang tidak punya ATM? Ada lah. Ada apa?
Bapak, berarti Guru Suryani mengamalkan yang penting konsistennya. Tapi kita kada tahu apakah memang konsisten karena menghindari riba itu atau karena bisa duit gitu. Nanggasan ditampung. Bahkan bank syariah pun kan masih terikat juga dengan BI, Bank Indonesia. Iya, BSD. Bahkan kita nih nah, jalan-jalan yang ada yang kita lalui setiap hari itu tidak mungkin bisa dibangun kalau tidak ada peminjaman uang di bank terlebih dahulu. Termasuk yang kita tempati ini, wallahu taala alam. Apakah Sidin, tapi kita yakin aja Bang Sidin banyak aja duit ya Allah. Cuman Sidin menyimpan juga di bank kan. Sulit kita menghindari. Makanya at-tabi'un itu kalau itu apa ya? Itu mesti kita lakukan kan. Jadi daripada kita terjebak dengan fikih, sebetulnya ini fikih saja, fikih muamalah gitu. Fikih yang mengharamkan dan kita tidak bisa menghindarinya. Kenapa kita tidak pilih saja fikih yang menghalalkan? Ini pendapat sebagian ulama gitu. Oh, jadi judul ini banyak perbandingan mazhab, ada banyak lah. Ya. Ini ya udah kena jigin. Jadi itu tentang misalnya riba itu tadi ya. Tapi kalau yang dimaksud riba di sini adalah riba yang mencekik itu, maka kita wajib mempelajari atau minimal mengajarkan orang-orang sekitar kita bagaimana menghindari riba yang mencekik itu. Dan itu memang masih berlaku loh dalam peminjaman uang online, ya, offline, dan itu ternyata menyiksa gitu. Wa hadha huwal haqqu fil 'ilmi alladhi huwa fardhu 'ainin wa ma'nahu al-'ilmu bi kayfiyatil 'amali wajibi. Dan ini adalah kebenaran dalam ilmu alladhi huwa fardhu 'ainin, yang mana dia itu merupakan ilmu fardhu 'ain. Ini kalau kita menyinkronkan dengan pendapat Imam Ghazali sebelumnya itu. Atau maknanya adalah ilmu bi kaifiyatil amalil wajib, seperti apa tata cara amal yang wajib dilakukan. Faman alimal ilmal wajib, barang siapa yang mengetahui definisi ilmu yang wajib, wa waqta wujubihi, dan juga waktu diwajibkannya, faqad alimal ilma alladhi huwa fardhu 'ain, maka dia sungguh sudah mengetahui apa itu yang disebut dengan ilmu fardhu 'ain. Wa ma dzakarahu sufiyyatu min fahmi khawatiril 'aduwi wa lammatal malaki haqqun aidan. Adapun yang disebutkan para ahli tasawuf daripada pemahaman bisikan-bisikan setan dan juga bisikan para malaikat, itu benar juga kata beliau. Walakin fi haqqi man yatasadda lahu, tetapi ini hanya berlaku bagi orang yang bersentuhan dengan hal-hal demikian. Jadi kalau kita ingat yang pelajaran yang lalu, bahwasanya mempelajari 2 kalimat syahadat itu wajib pertama kali kita ketahui sesudah kita mengenal Islam. Kemudian selanjutnya kita mempelajari ilmu yang wajib hariannya seperti sholat, maka wajib belajar toharoh dan kaifiyat atau tata cara toharoh dan juga sholat. Dan itu sudah, kalau kita sudah paham itu kita sudah tahu kata Imam Ghazali terhadap definisi ilmu fardhu 'ain.
Nah, adapun terkait dengan masalah hati, di mana di situ ada gejolak-gejolak gitu kan, ada bisikan setan, tapi ada juga bisikan para malaikat. Itu benar juga untuk dipelajari kata beliau, tetapi itu nantilah saat kita sudah, jadi bahasanya begini, antara fikih dan tasawuf kita harus mendahulukan fikih dulu. Setelah beres fikihnya baru kita belajar tasawuf. Makanya kata Imam Malik itu kan, man tafaqqaha wa la tasawwafa faqad tanafaqa, wa man tasawwafa wa la tafaqqaha faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha summa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Pernah dengar istilah itu ya? Orang yang hanya belajar fikih tapi tidak mengkaji tasawuf atau ilmu qalbu itu, maka orang itu cenderung munafik karena hitung-hitungannya tuh fikih aja terus. Orang kalau terjebak dengan ilmu fikih itu ya benar salah gitu kan, baik buruk dan seterusnya. Nah, kemudian orang yang belajar tasawuf saja tidak mengkaji fikih itu cenderung zindik, karena belum beres syariatnya dia wah langsung ke fana-fanaan gitu kan, fana ke sini fana ke situ, tapi sembahyang kada, karena memahami ya dengan definisi-definisi mereka lah. Misalnya aqimis sholata lidzikri, sholat itu kan dibangun dikerjakan hanya untuk ingat. Ya sudah, karena puncaknya adalah ingat, tidak harus terjebak dengan gerakan-gerakan tertentu. Ingat itu cukup melibatkan hati. Nah, ini pemahaman salah kan, tidak beres syariatnya. Lalu di akhir beliau mengatakan, barang siapa orang ini tadi orang yang seperti ini zindik gitu kan kata beliau. Zindik itu ya, kalau pendapat Imam Malik itu lazim qatluh, mesti dibunuh sanksinya itu. Tapi kita kan tidak berlaku seperti itu. Nah, jadi orang zindik ini kadang-kadang lebih berbahaya juga. Nah, orang yang benar itu kata beliau yang mengkombinasikan keduanya, belajar fikihnya iya, belajar tasawufnya juga iya. Fa idza kana al-ghalibu anna al-insana la yanfaku an dawa'i syarri wal riya'i wal hasadi wa yalzamuhu ay yata'allama min 'ilmi rub'il muhlikati ma yara nafsahu muhtajan ilaihi. Apabila seseorang gitu kan, fa idza kana al-ghalib, apabila yang dominan itu annal insana, bahwa seseorang atau manusia itu la yanfaku an dawa'i syarri, dia tidak bisa lepas daripada panggilan-panggilan atau bisikan-bisikan keburukan. Dia tidak bisa menghindari ajakan-ajakan berbuat jahat lah gitu ya. Waria, atau dia tidak bisa menghindari mentalnya yang ria. Wal hasad, dan juga akhirian. Kalau melihat kawan sukses, waduh, nyarak matanya tuh. Bila kawan nih lakas tuntung nih skripsi, waduh, yang sibuk dirinya gitu kan. Padahal kawannya yang kesana kemari kan mengerjakan skripsi, menuntungkan skripsi. Tapi yang repot itu dirinya gitu kan. Tapi repotnya tuh kadang membantu. Repotnya tuh mahabui. Wah, kamu nih balakas-lakas skripsi. Santai gitu. Bila kawan lagi fokus lah mengantik ya Allah, dibuncuk ada nama maraki. Bestilah Nina. Rami kan film Koreanya aja. Wah. Tak kajut-kajut kawan. Hah? Ya. Sejak kapan nih kamu ketujuh Korea aja? Ketahuan benar kan pada anak mahabui wara itu nah. Wisnu ngerti? Ngerti ya? Ngerti lah. Bahasa Banjarnya ngerti ya kalau udah? Sedikit. Ya. Ya di sini banyak juga yang orang Banjar ya.
Nah, tapi kayak Pak hidup di Kalimantan, tidak seperti tinggal di tempat pembuangan jin loh. Iya. Nah, orang tadi tidak bisa ya, tidak bisa lepas dari ajakan berbuat jahat, atau dia juga tidak bisa mengelola dirinya yang punya penyakit ria, atau dia juga susah sekali menghindari hatinya yang mudah iri dengki sama kawanannya. Fayalzamuhu ayata'allama min ilmi rubhil muhlikati. Maka dia wajib mempelajari ini nih bab al-muhlikat. Jadi Imam Ghazali itu kan membagi kitab Sidin ini kan ada rubu'ul ibadat, ada rubu'ul muamalat, adat, kemudian ada rubu'ul muhlikat, ada rubu'ul munjiat. Makanya kitab Sidin itu 4 jilid. Jilid yang pertama itu ini yang sedang kita pelajari gitu kan. Di dalamnya terkait dengan ibadah-ibadah, tapi yang melibatkan hati itu. Kemudian nanti ada yang adat tuh yang kebiasaan masyarakat. Nah, ada juga yang muhlikat. Berarti wajib mempelajari yang muhlikat itu. Itu bagi siapa? Bagi orang yang masih di hatinya itu ada penyakit ria. Jadi Sidin di awal-awal sudah mempromosikan kitab Sidin yang jilid kalau tidak jilid 3 ya jilid 3 kalau tidak salah. Jadi wajib dia sendiri mempelajari itu. Ma yara nafsahu muhtajan ilaihi. Selama dia melihat bahwa itu dibutuhkan oleh dirinya. Wa kaifa la yajib alaihi. Dan sebetulnya bagaimana itu tidak disebut wajib, kata beliau. Qala Rasulullah SAW. Sementara Nabi pernah mengingatkan, Rasulullah SAW pernah mengingatkan, salasun muhlikatun, ada 3 hal yang merusak. Syuhun muta'an. Syuhun itu apa? Kikir, bakhil. Muta' yang ditaati. Jadi ditaati itu maksudnya kita penuhi terus gitu kan. Kita nih antara memberi dan tidak memberi itu biasanya kan tuh misalnya gini lah, kita di lampu merah aja kalau kita nih ada duit 2.000 umpamanya kan, ada orang minta-minta, itu biasanya kita teruji itu di situ tuh antara memberi dan tidak memberi gitu. Kalau memang kita itu mentalnya dasar pemalar gitu kan, ada aja tuh alasan kita kada memberi itu. Wah, yo, Sidin sehat aja, minta-minta lah. Wah, kakanak ini jo, kuat aja masih mencari, minta-minta lah. Ada terus tuh alasan kita untuk enggan memberi itu. Dan itu syuhur muta'. Harusnya kan kita menyikapi ya terserah ini anak apa karena apa. Kalau memang kita jiwa dermawan, kita tuh jiwa pemberi, kita akan memberi kalau ada duitnya ya Allah. Kalau ada duitnya ya minta rela dulu. Yang kedua wahawa muttaba'. Hawa itu syahwat ya. Muttaba' yang selalu kita penuhi, yang kita ikuti. Sehingga ketika kita setelah melakukan kejahatan, tanda kutip lah, kita tuh kan sering menyalahkan, aku nih aja kayak papang lagi, syahwatku nang menggiring ya, kamu pati jadinya. Karena kau menghindari itu nah, liur baik ya kan, habis itu ya sarana prasarana mendukung. Dan seterusnya. Kemudian kita menyalahkan hawa nafsu kita yang menggiring katanya gitu. Padahal kan ya mestinya kita juga harus menahan itu. Nyalah segala sesuatu itu yang bersifat syahwat itu memang obat paling efektif itu adalah dengan berpuasa, kata Nabi kan gitu. Fa innalahu wijaa.
Tetapi selain itu adalah rasionalisasi itu penting. Rasionalisasi itu mencoba memikirkan tuh jaka bahasa kita tuh lah, ini kita ada perilaku maksiat yang sepertinya sulit kita hindari, tapi kita harus bisa mengakali itu lah, ini nang kayak apa supaya kita kawa mengontrol diri. Maka kita pikirkanlah hal-hal yang selain yang positif, kita dampak buruk yang akan kita alami kalau kita mengerjakan ini. Itu penting tuh. Ini saya sedikit cerita, tapi ini saya tidak menganggap buruk bagi orang ya. Ini buruk bagi saya saja. Saya dulu perokok berat karena kami di Gontor itu kelas 5 sudah bebas merokok. Saya pernah menjadi perokok juga gitu. Bukan berat-berat banget juga lah. Cuma pernah jadi perokok lah gitu kan. Artinya menghisap rokok tuh biasa aja dulu. Karena itu pengaruh lingkungan di pondok. Kalau sudah kelas 5 tuh bila kada berokok tuh kayaknya cupu itu nah. Kada gaul gitu kan. Jadi mau kada mau kita kan mengumpati perilaku sosial waktu itu. Tapi sekarang kan di Gontor sudah tidak boleh lagi merokok. Dulu waktu zaman kami santri itu tahun 90-an masih boleh gitu. Nah, waktu saya kuliah saya pernah merokok lagi gitu kan. Tapi saya berhenti merokok itu setelah saya bahasanya memfilsafati itu ya. Rokok tuh nah. Jadi epistemologisnya kita kaji gitu. Dan itu it works gitu. It works. Bahasa iklannya it works gitu. Kalau mau patahkan muntung, imbah makan padas, itu nyaman benar kan? Wow, nyaman benar itu. Makan pakai sambal yang padas, habis itu berokok, nyaman benar. Apalagi mutolaah kitabnya. Mutolaah kitab nih, kopi, rokok, biar kita dapat macam-macam itu inspirasinya tuh. Juran. Tapi saya pribadi lah, saya tidak menyalahkan kalau orang lain yang merokok ya silahkan gitu kan. Tapi saya pribadi waktu itu merasa ini kurang baik buat saya. Banyak hal gitu kan yang tidak baik buat saya gitu kan. Akhirnya saya menyetop itu. Tapi dengan cara apa? Tahu lah, sambil berokok gitu kan. Saya pandang di Samsul Allah, isapan kita di Samsul Allah. Sambil kita pandang, kita filsafati itu. Apa gerang hakikatnya ikam nih? Kemana gerang ikam membawa aku nih gitu kan? Baikkah burukkah? Pahami terus itu. Ini sumbernya dari mana, kemana bukahnya, siapa yang diuntungkan dengan ini, siapa yang dirugikan, terus apa dan makanya. Kenapa kok produser-produser atau orang-orang produsen rokok ini mereka kebanyakan bukan perokok malah gitu ya? Ada apa di balik rokok? Itu aja yang saya lakukan. Itu dari awalnya menghisap sampai kereta hisap lagi tuh. Dan waktu itu hanyar tuh, rokoknya hanyar sebilah. Itu saya buang, rokok sisa saya kasihkan ke orang. Sampai kalau habis itu saya berhenti total. Ya sesekali kalau misalnya berkumpulan dengan kawanan kan mereka perokok semua kan, perokok pasif kan tidak bagus. Ya kadang-kadang bisa kita hisap juga kan. Bukan pasif beli loh. Ini ada juga pasif membeli ya. Minta terus minrok sambil terus ya. Minrok sambil. Ya Allah. Nah itu ada juga yang kayak itu. Nah kita tidak seperti itu. Jadi betul-betul waktu itulah kita bisa berhenti total. Kalaupun sesekali terpaksa itu tadi ya menghindari saja supaya kita tidak sakit ya. Wa'ijabul mar'i bi nafsihi. Nah, ini penyakit yang ketiga ini. Ujub. Nah, ujub itu kadang-kadang suka takjub melihat keahlian diri sendiri. Ini penyakit umumnya manusia. Nanti ada keterangan yang Imam Ghazali bahwa wala yanfaqu anha basyarun. Sulit manusia itu bisa
menghindari tiga hal ini. Wa baqiyatun ma sanadkuruhu min madmumati ahwalil qalbi kal kibri wal ujubi wa akhwatihima tattabi'u hadhihi thalath al muhlikat. Hadhihi thalathul muhlikat. Adapun sisa daripada yang kami sebutkan daripada ihwal qalbu yang tercela seperti sombong, ujub, dan juga saudara-saudaranya, saudari-saudarinya, itu nanti akan mengikuti tiga hal yang menjadi pokok muhlikat ini. Jadi nanti Sidin di bab itu tidak hanya menyampaikan yang tiga ini, artinya ada hal bab-bab lain yang itu turunan daripada tiga ini, yang itu beliau juga sampaikan seperti sifat sombong, kata beliau. Ujub ini ya ada sih di atas tadi ya. Wa izalatuha fardhu ainin, dan menghapus perilaku itu, penyakit hati ini, menghapus penyakit hati ini adalah fardhu ain juga, kata beliau. Jadi yang fardhu ain itu tidak hanya belajar syahadat dan sholat saja, tetapi meminimalisir lah. Syukur-syukur bisa meminimalisir, ya syukur-syukur bisa menghilangkan, itu fardhu ain juga. Nah kayak apa supaya kada bakhil lagi, nah kayak apa supaya kada buham. Ini buham nih istilah yang terbagus sih. Buham tuh artinya kada kawa melihat lawan jenis, lalu hamok aja. Ada nang hamok si buta tulin tuh. Paham lagu ini kan, lagu buta tulin. Lakian loh kita nih bener. Untung kada ada akhwatnya hari ini lah. Jadi memang ada orang-orang yang begitu ya, penyakitnya itu apa? Ya libidonya tinggi lah, tidak bisa melihat lawan jenis itu langsung. Itu juga harus dihapus, kata beliau, harus diobati penyakit itu, kata beliau. Termasuk juga penyakit ria, harus diobati juga. Dan itu mengobatinya adalah fardhu ain. Wala yumkinu izalatuha illa bima'rifati hududiha, dan tidak mungkin kita bisa menghapusnya, menghilangkannya, kecuali kita mengetahui hududiha, batasan-batasannya, wa ma'rifati asbabiha, mengetahui sebab-sebabnya, wa ma'rifati alamatiha, mengetahui tanda-tandanya, wa ma'rifati ilajiha, dan mengetahui cara mencegahnya. Fa inna man la ya'rifu syarra yaqa'u fihi, karena orang yang tidak mengetahui definisi kejahatan itu apa, dia lebih mudah cenderung masuk ke dalam perilaku jahat itu. Kada tahu misalnya mencuri itu adalah kejahatan, mencuri itu buruk, karena baginya mencuri itu baik-baik saja. Maka orang seperti ini yang tidak mengetahui keburukan pencurian, dia akan selalu mencuri. Orang yang tidak mengetahui bahwa berzina itu buruk, baik buat fisiknya ke depan maupun buat tabungan akhiratnya juga gitu. Orang tidak tahu itu, maka dia akan terus berzina. Karena yang jadi pertimbangan dia itu nikmatnya itu bagi dia gitu. Tapi kalau dia tahu keburukan-keburukan, dampak buruknya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, maka insya Allah dia bisa menghindari. Orang yang tidak tahu begitu, yaqa'u fihi, dia cenderung mudah melakukannya. Orang yang
yang tidak mengetahui keburukan sesuatu, dia lebih mudah mengerjakan keburukan itu. Begitulah terjemahan bebasnya. Wal ilaju huwa muqabalatus sababi bididdihi. Dan al-ilaj itu preventif atau pencegahan. Pencegahan itu adalah menghadapkan sebab-sebab itu, sebab-sebab perilaku tadi itu dengan lawanannya. Itu yang disebut dengan mencegah. Misalnya seseorang berzina gitu kan. Dia mudah melakukan zina. Nah, kira-kira lawan daripada dia berzina karena apa? Sebabnya apa? Kalau sebabnya misalnya punya pacar, ya Allah, maka sikap preventifnya adalah putusi pacar. Sangguplah piannya. Karena bila nyebui si pacar cenderung berzina. Atau misalnya seseorang tuh kebiasaan buruknya ya korupsi misalnya. Korupsi itu keburukan. Apa penyebab dia korup? Pertama mungkin sifat tamak itu mungkin juga. Yang kedua juga ada peluang gitu, ada kesempatannya. Yang biasanya menjadi sebab dari seorang korupsi itu bukan hanya ada kesempatan, tetapi karena dia memiliki jabatan. Maka sikap preventifnya itu adalah berlawanan dengan itu adalah ya copot jabatannya, ampih jabatan itu. Nah, karena kalau kita mempertahankan jabatan yang kita pegang ini, itu berpotensi membuat kita jadi koruptor. Nah, itu ujar Imam Ghazali itu muqabalatus sabab bididdihi. Cara mencegah perilaku buruk itu adalah dengan menghantamkan sebab dia melakukan perbuatan buruk itu dengan lawanannya. Wa kaifa yumkinu dzalika wa kaifa yumkinu duna ma'rifatis sabab wal musabbab. Dan bagaimana itu bisa dilakukan kalau seseorang tidak mengetahui apa sebabnya dan apa musababnya. Jadi mengetahui sabab dan musabab itu bisa memudahkan kita melakukan al-ilaj tadi, pencegahan. Wa aktsaru ma dzakarnahu fi rub'il muhlikati min furudil a'yani. Dan mayoritas yang aku sampaikan, kata beliau, di dalam kitab muhlikat itu semuanya merupakan ilmu fardhu ain. Wa qad tarakahan nasu kafatan istighalan bima ya'ni. Sayangnya banyak manusia yang meninggalkan istighalan bima ya'ni karena alasan atau karena kesibukan mereka terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita usahakan sampai tuntung agak cepat ya. Wa mimma yanbaghi ayyubadira fi ilqa'ihi ilaihi idza lam yakun qad intaqala an millatin ila millatin ukhra. Dan apa yang semestinya untuk dilakukan dengan segera atau disampaikan dengan segera kepadanya, karena kalau tidak di dalamnya pun gitu. Karena kalau tidak, qad intaqala an millatin ila millatin ukhra, seorang akan mudah berpindah dari satu agama kepada agama yang lain. Nah, adalah itu kan titik 2, al-imanu bil jannati wan nari wal hasyri wan nasyri. Ini yang penting. Jadi kita juga harus mengajarkan tentang keimanan terhadap surga, neraka, kemudian kebangkitan dan juga pengumpulan di padang mahsyar. Hatta yu'mina bihi wa yusaddiqa, sampai nanti dia beriman dan membenarkan itu. Wa huwa min tatimmati kalimatai asy-syahadati, dan itu merupakan penyempurna daripada dua kalimat syahadat. Fa innahu ba'da tasdiqi bi kaunihi alaihi salam rasulan
Karena sesungguhnya sesudah kita membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, yang bagi ayyafhamar risalah, seseorang juga harus paham, hendaknya seseorang itu paham makna ar-risalah allati huwa muballighuha, yang mana Rasul itu sebagai orang yang menyampaikannya. Wa huwa anna man ata'a Allah, yaitu bahwasanya siapapun yang mentaati Allah wa rasulahu, dan juga rasulnya, falahul jannah, maka baginya dapat pahala surga, balasannya adalah surga. Nah, itu pentingnya kita menyampaikan tadi, iman kepada surga, neraka, kebangkitan, dan pengumpulan di padang mahsyar. Wa man asahuma falahun nar, dan siapa yang bermaksiat kepada keduanya, kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka. Fa idza intabahat li hadhihi tadrij alimat anal madhhab al-haqq huwa hada. Apabila seseorang sudah aware gitu, menyadari lihat tadrij dengan proses ini, maka dia mengetahui bahwa madhab yang benar itu ya madhab ini gitu kan. Wa tahaqqaqat anna kulla 'abdin huwa, maka itu akan semakin membenarkan bahwa setiap hamba itu fi majari ahwalihi fi yaumihi wa lailatihi la yakhlu min waqa'iha fi ibadatihi wa muamalatihi an tajaddudi lawazimma alaihi. Bahwasanya seorang hamba itu fi majari ahwalihi, dalam proses ahwalnya, keadaannya, dalam melaksanakan atau dalam menjalani kehidupan dan keadaan-keadaannya, fi yaumihi, dalam waktu siangnya, walailatihi, waktu malamnya, la yakhlu, tidak pernah lepas min waqa'iha, dari peristiwa-peristiwa fi ibadatihi, yang terikat dengan ibadah, muamalah, an tajaddudi lawazima alaihi, dan juga hal-hal yang lazim akan sesuatu baru yang lazim akan dia hadapi. Jadi kadang-kadang mesti peristiwa yang sudah biasa terjadi, tapi kadang-kadang juga ada hal-hal baru yang akan dia hadapi. Fayalzamuhu as-su'alu an kulli ma yaqa'u lahu min nawadir. Maka dia mesti sering-sering mengajukan pertanyaan atas apa? Atas berbagai peristiwa yang ia hadapi, terutama hal-hal yang jarang, minan nawadir. Nawadir itu yang jarang terjadi. Kalau sering terjadi itu biasanya kita mudah memahami. Tapi kalau misalnya suatu jarang dialami, nah itu kita mesti ada upaya lah mencari tahu. Ada orang yang gemar menunggu diberitahu. Untuk mengetahui sesuatu itu hanya menunggu aja untuk diberitahu. Tapi ada juga orang untuk mengejar pengetahuan, dia mencari tahu sebelum diberitahu. As-su'al miftahul ilmi, kan gitu, atau babul ilmi kan itu. Kalau hendak banyak ilmunya ya banyak bertakun gitu, bahasa tafsiran bebasnya. Terutama hal-hal yang jarang terjadi. Wa yalzamuhu al-mubadarah ila ta'allumi ma yatawaqqa'u 'alal qurbi ghaliban, dan dia mesti bersegera untuk mempelajari hal-hal yang bersifat wajib, dan itu akan segera peristiwanya terjadi dalam waktu yang dekat. Misalnya tadi sholat lah, yang tadi kan contoh di awal itu antara syahadat dan sholat zuhur, dia belajar syahadat di waktu pagi, maka untuk menjelang waktu zuhur, nah, dia harus mubadarah itu, mempelajari hal yang akan segera terjadi berupa kewajiban. Jadi kewajiban yang akan segera terjadi itu kan di jam 12 atau setengah 1 nanti, itu adalah sholat zuhur. Maka dia harus mubadarah, bersegera mempelajari bagaimana tata cara sholat zuhur. Tapi karena sebelum sholat ada kewajiban lain, malayatimul wajibu illa bihi bahwa wajib, contohnya adalah wudu, maka dia harus belajar bagaimana tata cara berwudu dulu. Karena sebelum wudu itu ada yang disebut dengan izalatun najasah, ada juga istinja. Maka dia juga harus belajar istinja dan izalatun najasah itu. Selajur menyelajur. Namanya belajar wudu. Nah, itu kan bisa cepat tuh. Karena izalatun najasah itu tidak perlu repot dengan bacaan-bacaan yang banyak.
paling repot nanti adalah bacaan sholat. Nah di situ, karena sholat itu kan aqwalun wa af'alun, ada ucapan-ucapan, ada lafaz-lafaz. Fa idza tabayyana annahu alaihi salatu wassalam innama arada bil ilmi al mu'arrafi bil alif wal lam fi qawlihi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ilmul amali alladhi huwa masyhurul wujub al muslimin la. Oke, apabila tabayyana sudah jelas annahu alaihi salatu wassalam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam innama arada bil ilmi, beliau menghendaki dengan terminologi al-ilmu al-mu'arraf bil alif wal lam yang redaksinya itu dia ma'rifat, isim ma'rifah dengan alif lam. Pada sabda beliau talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu maksudnya al-ilmu di situ maksudnya adalah ilmul amal, ilmu yang mesti diamalkan. Alladzi huwa masyhurul wujub, yang mana ilmu amal tadi itu kewajibannya itu sudah populer, sudah diketahui banyak orang. Alal muslimin, bagi setiap muslim la ghair, bukan yang selain itu. Nah, contohnya ya salat itu. Salat itu adalah ilmu yang wajib kita amalkan, dia juga masyhurul wujub, kewajibannya juga sangat masyhur, sangat diketahui banyak orang. Itu yang wajib jadi la ghair, bukan selain itu. Faqad ittadha wajhat tadrij wa waqta wujubihi. Maka jelaslah apa yang dimaksud dengan proses di sini dan kapan diwajibkan seseorang mempelajarinya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Wallahu taala alam, dan hanya Allah yang Maha mengetahui. Saya kira cukup untuk bab ini, bab fardu ain lah. Awas juga kita menghabiskan lah. Nanti mungkin selanjutnya adalah bayanul ilmi alladzi huwa fardu kifayah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.